Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cici Susanti dengan NIM 22411 0402010 3 PIA Winseizo Purwokerto. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah sumber belajar PAI berbasis multimedia. Langsung aja ke pertanyaan pertama, apa yang menjadi pertimbangan Anda ketika menjadi seorang guru ketika akan mengembangkan sumber belajar berbasis multimedia? Sumber belajar berbasis multimedia adalah semua sumber, baik berupa data, orang, ataupun apapun yang bisa dijadikan bahan siswa untuk belajar yang disajikan dalam berbagai bentuk media atau multimedia. Nah, sumber belajar berbasis multimedia ini menurut saya penting untuk dikembangkan agar bisa menciptakan pembelajaran yang lebih optimal. Nah, adapun ketika akan mengembangkan sumber belajar, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Di sini saya mengambil referensi dari sebuah buku yang berjudul Esensi Pengembangan Pembelajaran Berbasis Multimedia yang ditulis oleh Ani Cahyani tahun 2021. Nah, dalam buku tersebut dijelaskan ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan ketika kita akan mengembangkan sumber belajar. Yang pertama adalah sasaran pengembangan. Nah, sasaran di sini yang dimaksud adalah dari peserta didik itu sendiri. Artinya, ketika kita akan mengembangkan sumber belajar berbasis multimedia ini, kita harus memperhatikan terlebih dahulu karakteristik dari setiap peserta didik. Nah, karakteristik ini bisa mencakup karakteristik kognitifnya ataupun juga karakteristik pribadinya seperti umur ataupun juga jenis kelamin. Nah, setelah memperhatikan hal tersebut, nantinya kita akan menyesuaikan sumber belajar yang seperti apakah yang sekiranya cocok dengan karakteristik peserta didik. Kemudian, pertimbangan yang kedua adalah tujuan dari pengembangan. Artinya, ketika kita akan mengembangkan sumber belajar ini, kita harus memikirkan apakah nantinya sumber belajar ini dijadikan sebagai program pembelajaran atau program pengayaan. Ketika kita menjadikan sumber belajar ini sebagai program pembelajaran, maka nantinya informasi ataupun materi-materi yang kita integrasikan ke dalam sumber belajar ini lebih kompleks ataupun lebih rinci ketimbang hanya dijadikan sebagai program pengayaan. Karena biasanya ketika program pengayaan itu hanya dijadikan sebagai bahan evaluasi yang biasanya itu berupa soal-soal. Kemudian selain itu juga kita harus memikirkan materi-materi pokok yang nantinya akan diintegrasikan. Ketika memang peserta didik sudah memiliki cukup bekal pengetahuan dasar, maka nantinya di sumber belajar ini kita tidak perlu menjelaskan lebih rinci terkait pengetahuan yang sudah dipahami oleh peserta didik. Sehingga nantinya sumber belajar ini bisa dijadikan sebagai salah satu media peserta didik untuk memperluas pengetahuannya, bukan hanya sekedar untuk mereview pengetahuannya. Nah, itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah terkait sumber belajar berbasis multimedia apakah yang akan dikembangkan ketika menjadi guru. Nah, di sini saya mengambil 3 sumber ataupun 3 bentuk sumber belajar. Yang pertama itu video interaktif, kedua ada audiobook ataupun e-book interaktif, dan juga ada aplikasi interaktif yang berbasis AI. Nah, untuk mata pelajaran fikih, yang seperti kita tahu bahwasanya fikih ini bukan hanya menuntut siswanya untuk paham, tetapi juga menuntut siswanya agar bisa mempraktikannya dalam kehidupan ataupun dalam ibadahnya sehari-hari. Nah, di sini saya mengambil tema toharoh. Nah, seperti yang kita tahu bahwasanya toharoh ini kan dasar dari segala ibadah. Maka siswa harus benar-benar mengetahui tata cara toharoh yang benar agar ibadahnya bisa lebih maksimal. Nah, di sini saya menggunakan sumber belajar yaitu video interaktif. Nah, di sini karena di sini membahas tentang toharoh, berarti nanti di video tersebut memuat tentang bagaimana tata cara toharoh yang benar, mulai dari tata cara berwudu, tata cara tayamum, dan juga tata cara mandi sebagai bagian dari toharoh. Nah, nantinya disajikan gambar ataupun visual yang menarik dan yang cocok dengan usia ataupun karakteristik siswa di jenjang tersebut. Sehingga nantinya video tersebut tidak bersifat kekanak-kanakan ataupun juga tidak bersifat high level. Artinya sesuai dengan kebutuhan ataupun karakteristik si peserta didik sesuai dengan jenjangnya. Nah, selain video interaktif juga saya bisa mengembangkan sumber belajar yaitu berupa aplikasi AI.
Nah, aplikasi AI ini bisa dijadikan salah satunya adalah sebagai evaluasi bagi peserta didik, bagi pemahaman peserta didik. Jadi, dengan AI ini, dengan aplikasi AI ini, saya bisa menjadikannya sebagai sumber belajar, yaitu berupa media ataupun alat untuk mengevaluasi peserta didik dengan membuat soal-soal. Nah, karena AI ini biasanya memiliki visual yang lebih menarik, maka peserta didik diharapkannya dapat lebih tertarik untuk mengerjakan soal. Kemudian untuk mata pelajaran SKI. Nah, mata pelajaran sejarah seperti yang kita tahu bahwasanya sejarah ini adalah mata pelajaran yang cenderung membuat peserta didik itu lebih cepat bosan karena biasanya hanya mendengarkan ceramah dari guru. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, maka bisa mengembangkan sumber belajar yang bisa membuat siswa lebih tertarik untuk belajar sejarah, yaitu dengan video interaktif salah satunya. Nah, video interaktif ini karena di sini SKI saya ambil contoh tentang perjuangan dakwah. Nah, nantinya di video interaktifnya ini bisa menjelaskan tentang apa itu dakwah ataupun bagaimana sebab-sebab dakwah Nabi dan juga bagaimana perjalanan dakwah Nabi mulai dari yang di Mekah ataupun juga yang di Madinah. Nah, tentunya dengan melalui video ini disajikan gambar ataupun visual yang menarik siswa sehingga siswa akan lebih tertarik untuk mempelajari sejarah. Dan juga tentunya audionya disesuaikan dengan visual-visualnya. Nah, selain video juga ada audiobook ataupun e-book interaktif. Nah, e-book ini menyediakan bukan hanya sekedar tulisan yang bisa dibaca peserta didik, tetapi juga bisa mengintegrasikan gambar dan audio, sehingga peserta didik bisa belajar bukan hanya sekedar dari melihat ataupun membaca, tetapi juga bisa mendengarkan dari audio-audio yang ada di e-book ataupun di audiobook ini. Sehingga siswa akan lebih tertarik untuk mendengarkan ataupun memahami sejarah tentang perjuangan dakwah Nabi. Dan tentunya e-book ini bisa fleksibel untuk digunakan dimanapun dan kapanpun. Dan siswa pun juga bisa lebih fleksibel untuk menggunakannya sesuai dengan kebutuhan ataupun yang ia minati. Nah, kemudian yang ketiga itu ada mata pelajaran akidah akhlak. Di sini saya mengambil satu tema yaitu akhlak terpuji. Nah, seperti yang kita tahu bahwasanya mengenai materi akhlak terpuji ini bukan hanya menuntut siswanya untuk tahu apa itu akhlak terpuji, tetapi juga agar siswa bisa mengamalkan akhlak terpuji itu sendiri di kehidupannya. Nah, salah satu sumber belajar yang bisa dikembangkan untuk materi ini adalah video podcast. Nah, podcast itu kan biasanya berupa obrolan-obrolan yang lebih santai dan mudah dipahami. Nah, sehingga siswa dapat belajar dari apa yang ia dengar melalui podcast itu. Nah, berarti podcast di sini adalah podcast tentang akhlak. Nantinya siswa mendengarkan dan kemudian menjadi lebih tersentuh untuk juga bisa mengamalkan akhlak terpuji di kehidupannya. Nah, itu dia pertanyaan yang kedua. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga adalah ini terkait artificial intelligence. Nah, yang pertama adalah pengertian artificial intelligence. Di sini saya mengambil referensi dari bukunya Knight yang berjudul Artificial Intelligence yang ditulis pada tahun 1991, bahwasanya artificial intelligence adalah studi tentang bagaimana komputer bisa melakukan hal-hal ataupun pekerjaan yang biasa dilakukan oleh manusia. Nah, adapun karakteristik dari AI ini sendiri adalah yang pertama, AI ini mampu merasionalisasi ataupun melakukan pekerjaan yang sistematis yang biasa dilakukan oleh manusia. Kemudian yang kedua adalah adanya rekayasa fitur ataupun fitur pengembangan ataupun pengembangan fitur. Nah, artinya bahwasanya AI ini memiliki karakteristik untuk bisa memahami pola untuk kemudian mengidentifikasi pola tersebut untuk memahami data-data ataupun informasi yang diberikan kepada AI tersebut. Nah, kemudian karakteristik lainnya ini yang paling utama adalah karakteristik algoritma dari AI itu sendiri. Nah, ini sama seperti rekayasa fitur bahwasanya AI ini memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi pola ataupun bagaimana ia memahami sumber data yang diberikan kepada AI tersebut.
Nah, kemudian penggunaan AI sebagai salah satu pengembangan sumber belajar dan juga pembelajaran, menurut saya ini adalah hal yang inovatif dan perlu untuk zaman saat ini. Karena saat ini zaman sudah canggih sehingga pembelajaran pun tentunya harus bisa menyeimbangkan dengan kebutuhan zaman. Nah, adapun bagi seorang guru, AI ini bisa dijadikan sebagai salah satu referensi untuk mencari ataupun membuat sumber belajar yang menarik bagi siswa. Sehingga siswa di kelas itu tidak hanya monoton belajar dari apa yang disampaikan guru, tetapi juga siswa bisa lebih interaktif dengan menggunakan AI sebagai sumber belajar mereka. Nah, adapun bagi peserta didik, menurut saya AI ini bisa menjadi salah satu solusi bagi mereka untuk meningkatkan kinerja mereka dalam belajar. Karena AI ini tentunya fleksibel untuk peserta didik bisa belajar kapanpun dan dimanapun, dan juga sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Mungkin itu saja dari saya terkait jawaban ujian akhir semester sumber belajar PAI berbasis multimedia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.